Puji Tuhan. Haleluya. Iya, Tuhan pertemukan kita kembali di dalam kesempatan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya, kesempatan hari ini kita sudah memuji Tuhan dan kita akan dibenahi lewat firman Tuhan. Mari sama-sama buka kitab kita yang ada di ruangan ini, bahkan juga yang masih bisa mengikuti tayangan ini. Kita buka dalam Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 32. Saya akan baca, saya perlu baca ini supaya saudara bisa nanti menanggap karena ini penting. Ya, saya akan baca Injil Lukas pasal 17 dimulai ayat 20 sampai ayat 32. Walaupun nanti intinya di ayat 32. Demikian firman Tuhan, saudara baca, saudara lihat di Alkitab saudara. Ayat 20 demikian berfirman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. 22. Dan ia berkata kepada muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka khawatir dan makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datang air bah dan membinasakan mereka semua. Selanjutnya, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang siapa yang ada di dalam rumah, jangan ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat kesempatan ini saya mau mengajak saudara dari ayat ini, di mana Yesus berbicara, Yesus menyampaikan kebenaran, dan di tengah-tengah Yesus menyampaikan kebenaran, ada sebagian dari orang-orang Farisi melontarkan pertanyaan. Kita tahu setiap pertanyaan dari pada orang Farisi pasti ada niat di dalamnya. Apakah untuk menjebak, apakah untuk menjatuhkan atau menyalahkan. Tetapi dalam hal ini Yesus menjawab dengan satu istilah yang di dalamnya berarah nanti kepada tentang kedatangan Tuhan kedua kali, atau berbicara tentang akhir zaman. Nah, ada hal yang unik kita nanti perhatikan, ada hal yang unik kita perhatikan di dalam konteks ini, di mana ketika Yesus berbicara panjang lebar tentang kedatangan Tuhan kedua kali, ya, dia juga di sana berbicara tentang tanda-tanda itu. Dan di dalam berbicara tentang tanda-tanda itu, dia juga mengaitkan dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya.
apa? Di dalam penyampaian tentang kedatangan Tuhan kedua kali ada diselipkan oleh Yesus di sana tentang berkaitan kedatangan Tuhan kedua kali. Yang uniknya itu di sana tidak disinggung tentang tokoh-tokoh yang baik. Tidak disinggung tentang tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Abraham, seperti yang lain-lain. Tetapi yang luar biasanya di sana disinggung tentang orang yang tidak disebut namanya, tetapi orang yang perbuatannya tidak baik atau tindakannya tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan merugikan diri sendiri. Siapa itu? Istri Lot. Haleluya. Makanya saya membuat hari ini judulnya berbicara Remember Lot's Wife, artinya tentang kehidupan seorang istri Lot. Ada apa tentang istri Lot? Nah, ini yang saya mau bicarakan. Sehingga Yesus mengkaitkan kedatangan Tuhan kedua kali tentang istri Lot. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, nah sebab itu saya coba menyampaikan satu ilustrasi dulu sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang kaitan istri Lot tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, di satu daerah ada seorang bapak ini di India. Orangnya bisa dikatakan miskin. Tetapi ada dulu yang disebut dengan perekrutan menjadi orang-orang yang diangkat menjadi penduduk setempat atau diangkat menjadi diperbolehkan tinggal di Amerika Serikat. Itu programnya dulu bisa dalam per sekian tahunnya 20.000 orang. Nah, pas ketepatan dia buka aplikasi itu, dia coba-coba membuka aplikasi itu. Seorang bapak ini bernama Bapak Usman, dia mengisi, ya, mengikuti program itu di aplikasi itu. Lama-kelamaan dia lihat hasilnya, dia terpilih dari banyak orang di program itu. Akhirnya dia serta keluarganya pindah ke New York. Di sana sebagai kasih nama Tuhan, dia juga harus menyesuaikan diri dengan orang-orang di sana, baik tentang perekonomian. Maka di sana dia hanya tinggal sebagai, yang penting dia tinggal menjadi penduduk di sana, diakui, ya. Tetapi dia hanya kerja sebagai supir taksi. Perhatikan, sebagai supir taksi. Nah, kalau golongan di sana seperti ini disebut relatif miskin. Maka pekerjaannya sebagai taksi, suatu ketika dia menjemput seseorang di bandara. Ketika dijemput, tahu-taunya seorang ibu muda, pengusaha besar. Ketika dia bawa, dia pun menghantarkan ibu ini. Ketika diantarkannya sampai di tujuan, perhatikan, sampai di tujuan, maka turun ibu ini, dia juga ingin mengambil penumpang dari situ supaya jangan rugi. Yang ada di dekat di mana ibu itu yang sudah diantar tinggal. Pas sekian jauh dari tempat ibu yang sudah dihantar tadi, maka ada penumpang baru. Dimasukkanlah penumpang baru ini. Ketika dia memasukkan barang-barangnya ke bagasi, dilihat ada tinggal 2 barang. Barang siapa? Ibu yang tadi seorang pengusaha muda tadi. Ketika dibuka, yang pertama dibuka apa? Dibuka yang pertama dapat barang yang berharga. Ya kan? Barang yang berharga. Kalau dijual sekian $100. Tapi dia lebih mengejutkan lagi ketika dia barang yang kedua. Ada begitu banyak cincin berlian. Haleluya. Ada begitu banyak cincin berlian. Tetapi apa yang dilakukan seorang supir ini, yang disebut relatif miskin di kalangan atau di zaman mereka, karena dia hanya supir taksi, tinggal di New York, tetapi dia adalah orang India yang tadi ikut
program itu. Tetapi dia seorang anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam dirinya. Tetapi dalam proses itu dia sebagai supir taksi didapati seperti itu. Penumpang seorang pengusaha muda, seorang ibu muda, maka dia hendak tinggal barangnya dua. Satu barang yang berharga, satu juga disebut berharga, itu disebut cincin berlian banyak. Karena seorang ibu, seorang pengusaha. Tetapi dia sebagai anak Tuhan, dia melihat apa yang diperbuatnya. Kira-kira kalau saudara di posisi Bapak ini dalam keadaan kebutuhan yang mendesak atau yang sangat perlu, bagaimana tindakan saudara sebagai anak Tuhan? Jawab sendiri dalam hati saudara. Tetapi Bapak yang tadi, dia meyakini di dalam Tuhan bahwa apa yang bagiannya harus dinikmati, tapi apa yang bukan bagiannya harus dikembalikan kepada yang punya. Karena dia takut akan Tuhan. Maka Bapak ini juga lupa ingin mengantarkan, karena mengantar penumpang tadi. Akhirnya dia pergi ke polisi. Dia tanya, Pak, tadi saya mendapat penumpang yang seperti ini, seperti orangnya. Akhirnya dicek, dapat, dihantar dan dikembalikan oleh polisi ini. Maka ibu muda tadi mencari siapa sopir taksi tadi. Dicarilah Pak Usman tadi. Ketika dicari, dapat. Maka ibu ini berkata, Pak, dipanggil, ketemu 4 mata. Dan ketika ketemu 4 mata, tersebar kemana-mana. Karena dia ibu ini seorang pengusaha muda. Dengar berita ini kemana-mana. Akhirnya media pun menyoroti tentang bapak ini. Akhirnya kemana-mana tersiar karena masuk ke televisi. Nah, ibu ini memberi $100 kepada bapak ini. Padahal tadi ongkosnya hanya 30 sen. Tapi ibu ini memberi sebagai ucapan terima kasih $100. Bukan nominalnya, tapi tindakannya. Sesudah itu bapak ini diminta untuk di setiap siaran televisi untuk ditanya dan ditanya. Yang terjadi apa ketika ditanya? Bapak kenapa tidak mengambil? Dia selalu berkata, saya percaya yang bagianku dinikmati dari Tuhan, yang bukan bagianku akan kembalikan kepada yang punya. Karena apa? Selalu ditanya. Karena aku takut Tuhan, percaya Tuhan memelihara hidup. Dari kisah ini yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah berapa banyak orang, perhatikan, berapa banyak orang rusak imannya, rusak kepercayaannya, rusak kerohaniannya karena soal harta. Hanya soal materi, hanya soal mamon. Berapa banyak orang rusak kekristenannya. Kalau kita cek, kalau kita bisa lihat, kita lihat dulu orang-orang yang sudah begitu banyak. Tetapi melalui Bapak ini kita ingatkan kembali, sebagai orang Kristen harus tetap memiliki gaya hidup sebagaimana mestinya anak Tuhan. Amin. Apa kaitannya kepada remember Lot wife, tentang kehidupan istri Lot? Sama halnya tentang iman, loyalitas sebagai orang Kristen, dan tentang bagaimana sikapnya melihat tentang harta dunia. Nah, kita masuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah pembicaraan yang melihat kondisi kita hari-hari ini, ya, kondisi kita hari ini, orang-orang yang hidup pada zaman akhir, tiba-tiba Yesus juga mengingatkan di kasus ini. Di akhir zaman dia menceritakan bahwa nanti akan seperti ini kehidupan orang-orang. Dan di tengah-tengah Yesus menyampaikan tentang kedatangan Tuhan kedua kali, Yesus menyelipkan nama seorang yang tidak ditulis namanya, hanya disebut istri Lot. Yesus mengingatkan itu bahwa di akhir zaman nanti akan ada begitu banyak gaya hidup orang-orang yang akan bisa jatuh hanya soal gara-gara materi. Sebab itu Yesus katakan bahwa nanti di akhir zaman ingat tentang istri Lot. Ada apa dengan istri Lot sehingga diingatkan? Karena istri Lot
ya, istri Lot saya tuliskan di sini, Tuhan sudah menunjukkan kepada Lot dan istrinya pertolongan yang luar biasa. Terbukti ketika malaikat datang mengingatkan Lot supaya membawa dan keluar dari Sodom dan Gomora. Artinya mereka sudah ditolong Tuhan nggak? Sudah, karena mereka sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Pertolongan Tuhan sudah dialami. Artinya dia hidup dalam Tuhan. Dan di dalam dia hidup dalam Tuhan, dia mengalami pertolongan itu. Ajaib langsung dari malaikat yang mengingatkan dan mengarahkan supaya mereka keluar. Tetapi ketika mereka sudah ditolong oleh Tuhan, maka yang luar biasanya istri Lot menoleh. Padahal sudah dikatakan jangan menoleh lagi. Tetapi istri Lot masih menoleh ke belakang. Akhirnya terjadi menjadi tiang garam. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saya mau sampaikan di sini? Perhatikan. Dalam konteks akhir zaman, Tuhan tidak menyuruh kita seperti tadi mengingat tentang orang-orang yang baik, Abraham dan lain-lain. Tapi Tuhan ingatkan tentang istri Lot, di mana istri Lot yang mengarahkan pandangannya ke belakang, padahal sudah mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa maksud Tuhan untuk mengatakan supaya kita mengingat tentang istri Lot? Apa? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran yang mau disampaikan oleh Yesus ada 3 hal yang disampaikan tentang istri Lot ini. Yang pertama adalah bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan, perhatikan dari pelajaran kehidupan istri Lot, bahwa kita kalau sebagai anak Tuhan, maka jadilah pengikut Tuhan yang setia. Harus belajar menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dalam hal apa nanti kita akan lihat, saudara kasih nama Tuhan. Istri Lot adalah merupakan simbol. Makanya tadi kita akan jarangkan kepada istri Lot kan. Di tengah-tengah Yesus membicarakan tentang kedatangan kedua kali, tapi Yesus membicarakan tentang istri Lot. Ada apa tentang istri Lot tentang kaitan dengan kedatangan kedua kali? Kaitannya adalah bahwa istri Lot adalah merupakan simbol dari orang yang hidup di zaman kita ini, atau dituliskan atau disebut orang akhir zaman. Tentang bagaimana hidup yang zaman ini, yang disimbolkan tentang istri Lot. Yang pertama adalah yang mengaku sebagai orang beriman, tetapi sebetulnya hatinya bercabang. Itu kehidupan istri Lot. Yang mengaku orang beriman, tetapi sebetulnya hatinya bercabang. Yang orientasinya mendua hati. Itulah simbol dari istri Lot. Yang kedua simbol dari istri Lot yang Tuhan arahkan kita melihat tentang istri Lot yang zaman, selain dia diorientasikan berdua hati, yang mengikut Tuhan tetapi sebetulnya orang ini juga mengikut dunia. Ini ya, berdua hati. Dia mengikut Tuhan tapi sebenarnya hatinya juga mendekat tentang mengikut dunia. Apalagi simbol ini tentang istri Lot. Yang ketiga simbol tentang istri Lot, yang kelihatannya mencintai Tuhan tetapi juga sangat mencintai dunia. Haleluya. Simbol dari istri Lot yang selanjutnya adalah yang kelihatannya seperti pengikut setia Tuhan, tetapi juga adalah pengikut setia dari dunia ini dan segala isinya. Inilah simbol daripada istri Lot, sehingga kita diarahkan untuk melihat tentang hidup istri Lot, supaya kita melihat kehidupan istri Lot simbolnya ini loh di akhir zaman. Jadi mari saudara dan saya melihat supaya lewat ini kita akan memiliki kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Nah, mengapa istri Lot disebut? Perhatikan, mengapa istri Lot disebut dan dituliskan, dikesahkan bahwa ketika dia sudah ditolong Tuhan, dia masih mengarahkan pandangannya ke belakang pada waktu itu. Kalau penafsir-penafsir Alkitab mencatatkan karena dia mencintai harta dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Itu kalau penafsir-penafsir Alkitab mencatatkan kenapa istri Lot masih menoleh padahal dia sudah ditolong, sudah keluar dari Sodom dan Gomora, yang dimana Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tetapi kenapa di tengah-tengah perjalanan dia sudah ditolong, dia masih menoleh?
dicatatkan dan dituliskan oleh penafsir-penafsir kitab. Karena istri Lot masih terikat hatinya, sangat mencintai hartanya dibanding Tuhan. Dia sangat mencintai hartanya dibandingkan mencintai Tuhan. Sebab itu diajarkan kepada kita hari ini. Bagian yang pertama, kita harus belajar setia. Setia kepada Tuhan walaupun ada tawaran-tawaran harta dunia. Walaupun ada soal kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari, harus tetap mengutamakan Tuhan. Amin. Makanya dikatakan, siapa engkau ikut? Mamon atau Tuhan? Berbicara soal pilihan. Di dalam pilihan ini nanti akan diuji kita setia atau tidak. Yang selanjutnya tentang istri Lot ini, apa yang kita lihat? Yang kedua adalah jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Kenapa? Diarahkan atau diingatkan kita supaya jangan mengabaikan firman Tuhan. Dari berkaca kehidupan istri Lot. Karena kita selalu diingatkan, lihat istri Lot. Yang kedua, supaya kita mengarahkan hidup kita ke pandangan kita kepada istri Lot, supaya pelajaran kita di zaman ini, maka jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Dalam hal apa? Istri Lot di sana dikatakan dia adalah seorang sebagai simbol di mana dia hidup di dalam Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan, dia tahu tentang Tuhan, bahkan terbukti malaikat menolong mereka. Lot beserta istri dan 2 anak perempuannya. Benar ya? Artinya dia di dalam Tuhan. Tetapi kenapa dia menjadi tiang garam? Karena dia mengabaikan firman Tuhan. Haleluya. Istri Lot mengabaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolongnya sehingga terbukti pertolongan terjadi. Tetapi di tengah-tengah pertolongan itu dialami, masalahnya dia mengabaikan firman itu. Berapa banyak dari antara saudara dan saya sudah mendengar firman Tuhan? Berapa banyak di antara saudara dan saya sudah mendengar tentang firman, hal-hal yang berbicara berkat, keselamatan, dan yang lain-lain. Tetapi dari begitu banyak firman yang kita sudah dengar, apakah kita terapkan dalam diri kita atau mengabaikannya? Kalau saudara dan saya mengabaikannya, berarti saudara masuk di golongan istri Lot. Sekali lagi, istri Lot. Ada apa dengan istri Lot? Dia menjadi tiang garam. Artinya pertolongan diterimanya, tapi pertolongan itu tidak menjadi bagiannya karena dia tidak mendengarkan firman, dia mengabaikan firman. Yang selanjutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga tentang istri Lot ini, supaya kita melihat tentang istri Lot yang zaman ini. Yang ketiga, jangan menganggap remeh pertolongan atau kebaikan Tuhan. Ini yang ketiga yang kita lihat dari istri Lot. Ini berlaku di akhir zaman atau di zaman kita ini. Kalau engkau dan saya ingin tetap mengalami kebaikan Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan kedua kali, maka saudara harus melihat kehidupan istri Lot, kata Tuhan. Apa yang kita lihat tentang istri Lot? Istri Lot menyimbolkan bahwa dia tidak setia. Istri Lot menyimbolkan dia mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi hatinya mendua. Hatinya sangat melekat dengan harta dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Itu orientasi tentang kehidupan istri Lot. Digambarkan istri Lot tidak setia. Yang kedua, dikatakan di sana, dia mengabaikan firman Tuhan. Yang ketiga hari ini adalah jangan menganggap remeh pertolongan Tuhan. Kalau engkau sudah mengalami pertolongan Tuhan, engkau sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka kita berkaca kepada istri Lot. Istri Lot adalah merupakan simbol yang ketiga, ya, di mana orang yang hidup di zaman ini atau di zaman kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi kemudian sama sekali tidak menganggapnya. Perhatikan, menganggap remeh. Ini yang ketiga simbol tentang kehidupan istri Lot di zaman kita, yang nanti tidak akan bisa sampai kepada kedatangan Tuhan kedua kali atau tidak
gaya hidupnya berarah kepada gaya hidup istri Lot. Dalam hal apa? Yang ketiga, meremehkan pertolongan Tuhan. Kalau engkau sudah mengalami pertolongan Tuhan, jangan engkau menganggap remeh. Kalau engkau sudah melihat kebaikan Tuhan, jangan menganggap remeh dengan cara apa engkau menganggap remeh. Engkau tidak setia. Itu kalau tidak setia itu sudah menganggap remeh. Maka saya tuliskan di surat kasih Tuhan, dicatat bahwa istri Lot itu sebetulnya sudah keluar dari Sodom. Ini bicara tadi ya. Artinya dia sudah ditolong Tuhan, dia sudah mengalami apa yang namanya kebaikan Tuhan. Dalam Kejadian saya tuliskan juga 19 ayat 16 mengatakan tentang istri Lot ya. Tangan istri Lot itu dituntun oleh malaikat Tuhan. Bayangkan. Di dalam Kejadian 19 ayat 16 Alkitab mencatatkan bahwa tangan istri Lot itu dituntun langsung oleh malaikat Tuhan. Artinya membuktikan dia mengalami kebaikan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Karena malaikat sendiri yang memegang tangan istri Lot. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengabaikan kebaikan itu. Dia tidak setia. Dia tidak dengar-dengaran. Sudah dibilang jangan lihat, jangan menoleh, tapi dia menoleh. Artinya yang ketiga, kita melihat tentang istri Lot. Jangan pernah mengabaikan kebaikan Tuhan. Setuju? Apapun yang kau sudah alami, kebaikan apa yang kau sudah terima dari Tuhan, jangan engkau menganggap remeh. Anggap itu adalah satu kebahagiaan. Anggap itu satu tanggung jawab untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Bukan menjadi menganggap remeh. Ya sudah, gak apa-apa. Ya sudah, nanti ditolong lagi. Hari ini saya ditolong, kalau saya berbuat dosa gak apa-apa lagi, nanti ditolong lagi. Itu menganggap remeh. Kalau engkau sudah ditolong Tuhan, berusaha tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan menganggap remeh pertolongan Tuhan dengan melawan Tuhan tentang gaya hidupmu tidak sesuai dengan firman. Jangan menganggap hari ini aku sudah ditolong, besok gak apa-apa, besok nanti diampuni lagi. Kan banyak orang gitu ya. Gak apa-apa kan, Tuhan itu pengampun. Tuhan orang Kristen itu kan baik. Buktinya dia mau mati untuk menebus kita. Ya kan, sampai-sampai ada orang berkata kadang-kala orang Kristen itu dimanjakan. Tetapi itu hal yang salah. Orang yang memikirkan bahwa Kristen itu dimanjakan karena dia tidak mengerti secara utuh firman. Orang yang menganggap dimanjakan itu yang seperti tadi, menganggap remeh perbuatan atau kebaikan Tuhan. Sehingga dalam dirinya, loh saya ini kan gak apa-apa ditolong Tuhan hari ini, besok berbuat baik diampuni lagi. Karena dia perlu kasih. Saya hari ini berbuat dosa tentang penyembahan berhala, tentang tindakan saya, tentang sikap saya dengan Tuhan. Gak apa-apa, dia kan maha pengampun. Dia pasti nanti mengampuni. Ini orang yang menganggap sepele tentang Tuhan. Ini yang orang gambaran seperti istri Lot yang mengabaikan kebaikan Tuhan. Akhirnya dia mendapat apa? Menjadi tiang garam. Haleluya. Nah, sebab itu sudah kasih dalam nama Tuhan. Saya mencatatkan di sini. Istri Lot sudah ditolong Tuhan, dan itu bukan dalam mimpi, tetapi fakta pengalaman real. Tetapi dia tidak memperdulikan perbuatan pertolongan Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Dan seterusnya, sebagai kesimpulan dari apa yang disampaikan tentang istri Lot, di sini saya catatkan, saudara, Yesus Kristus adalah yang sudah menolong dan sudah memberkati saudara. Tetapi kita adalah merupakan orang-orang Kristen yang hidup sama seperti disampaikan Yesus, hidup di akhir zaman. Jadi kita disebut akhir zaman hidup kita ini. Jadi kalau saudara dan saya tidak berada kepada gaya hidup istri Lot, maka dicatatkan di sini bahwa Yesus akan datang, dia sudah memperingati, maka kita diingatkan masing-masing kita sedang diuji apapun bentuk ujiannya. Khususnya soal keperluan, soal harta dunia dan yang lain. Haleluya. Amin. Saya mau ingatkan hari ini kembali. Di tengah-tengah garis besar saya bagi kesimpulannya, perhatikan. Yesus menyampaikan tentang kedatangan Tuhan kedua kali kepada orang-orang Farisi. Di tengah-tengah Yesus menyampaikan tentang kedatangan Tuhan kedua kali, dia menyelipkan tentang kehidupan seorang istri Lot. Artinya di tengah-tengah disampaikan kedatangan Tuhan kali, arahkan pandangan kepada istri Lot. Ada apa tentang istri Lot dan tentang kedatangan Tuhan kedua kali? Artinya kalau engkau memiliki gaya hidup seperti istri Lot, engkau tidak akan sampai kepada hidup yang kekal atau surga yang dijanjikan. Ada apa dengan istri Lot? Yang pertama, gambaran simbol. Istri Lot adalah simbol di akhir zaman.
bahwa banyak nanti orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan tetapi tidak setia. Dalam hal apa tidak setia? Digambarkan tentang soal harta dunia. Diingatkan, jangan sampai kalau nanti kau di peranginan lagi duduk, pas ketika ada kedatangan Tuhan, jangan turun untuk mengambil harta, kata Yesus. Artinya makanya diingatkan tentang istri Lot, bahwa istri Lot terikat hatinya, dia lebih mencintai harta dunia dibanding Tuhan. Artinya dia tidak setia. Itu yang pertama. Orientasi tentang istri Lot yang diarahkan kita untuk belajar dari kesalahan istri Lot adalah yang pertama, dia tidak setia tentang harta dunia. Dia tidak setia kepada Tuhan dibanding harta dunia. Dia tidak setia kepada kebaikan Tuhan dibanding tentang kemegahan dunia. Yang kedua, orientasi tentang istri Lot adalah maka diajari kita harus belajar dengar-dengaran. Kita harus belajar, disebut tadi apa? Jangan mengabaikan firman. Kalau firman Tuhan yang sudah kita dengar selama ini itu begitu banyak, jangan engkau mengabaikannya. Jangan engkau melanggarnya. Belajar untuk melakukan firman yang saudara dengar. Amin. Dan yang ketiga, orientasi tentang istri Lot. Maka yang ketiga disampaikan di sana. Jangan mengabaikan, jangan menganggap sepele tentang kebaikan Tuhan. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang kau sudah alami, tetapi jangan kau menganggap sepele dengan melanggar ketentuan Tuhan, dengan melanggar kebenaran firman, dengan melanggar aturannya Tuhan. Supaya engkau dan saya masuk kepada yang disampaikan oleh Yesus. Kedatangan Tuhan kedua kali engkau didapati setia. Kedatangan Tuhan kedua kali engkau didapati orang-orang yang setia, yang layak untuk menerima hidup yang kekal. Ingat, hidup di akhir zaman, hidup kita hari ini tentang kedatangan Tuhan kedua kali itu di zaman kita. Tetapi lihat istri Lot, jangan lakukan kesalahan istri Lot. Amin. Simbol-simbol tentang istri Lot, kesalahannya saya sudah sampaikan. Lakukan dalam hidup saudara, lakukan di dalam keluarga saudara, di dalam saudara beragama dan di dalam saudara bergereja. Tetaplah setia dalam Tuhan. Jangan hidup seperti gaya hidup istri Lot. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya mau ngajak saudara untuk bersyukur, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pagi ini kami kembali lagi bersyukur. Tuhan masih izinkan kami dengan tubuh yang sehat untuk bisa memuji memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang masih belum kondusif karena COVID-19. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus,